Selamat pagi. Kita ketemu lagi di mata kuliah yang baru, mata kuliah teknik reaksi kimia. Oke, sebelumnya kemarin kalian sudah belajar banyak dengan Ibu Dwi. Ibu Dwi sudah menjelaskan kecepatan reaksi, laju reaksi, mekanisme reaksi, kemudian orde reaksi, bagaimana cara menentukannya, bagaimana cara menghitungnya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita sampai di aplikasinya. Jadi kita akan menggabungkan semua konsep-konsep yang sudah diajarkan oleh Ibu Dwi. Kita akan masuk ke bagaimana merancang reaktor kimia dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sudah Ibu Dwi ajar. Plus juga kita akan menggabungkan dengan neraca massa dari mata kuliah yang dulu, ATK. Oke, sebelum kita masuk ke perancangannya, kita pahami dulu apa itu reaktor. Jadi, reaktor sendiri itu ada dua jenis ya. Kalau kita berbicara reaktor, itu ada sebenarnya reaktor nuklir dan ada reaktor kimia. Nah, kalau kalian sendiri sebagai anak teknik kimia, ya kalian pasti akan mempelajari reaktor kimia. Tapi kalau dulu saya tuh dari D4 Teknik Kimia Nuklir. Nah, di situ kami belajar dua. Jadi ada dua mata kuliah yang terpisah. Ada reaktor nuklir sendiri dan ada reaktor kimia sendiri. Dan ini pun jenis-jenisnya itu akan berbeda. Jadi reaktor nuklir itu adalah pembangkit listrik, eh, mostly itu digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, atau bisa juga dia cuman digunakan sebagai reaktor penelitian saja. Nah, ini jenis-jenisnya ada banyak juga, tapi kita tidak usah mempelajari itu. Yang kita akan pelajari sekarang adalah reaktor kimia. Oke, jadi apa itu reaktor? Nah, bayangkan itu seperti ini. Kalian ingin membuat kopi. Kemudian di sini ada gula. Kalian sudah punya gula pasir di rumah. Kalian sudah punya kopinya dan kalian sudah mempersiapkan air panas. Nah, berikutnya apa yang harus kalian siapkan? Apakah dengan bahan-bahan ini sudah ada bahannya nih semua nih. Ada bahan gula pasir, ada bahan kopi, ada bahan air panas. Apakah dengan semua bahan yang sudah tersedia dan terukur ini, kalian bisa melakukan prosesnya, proses untuk membuat kopi? Kan tentu nggak bisa ya. Bagaimana caranya kalian membuat, mencampur semua bahan ini kalau nggak punya wadah? Jadi berikutnya yang kalian akan siapkan itu adalah wadahnya. Bahkan mungkin kalian akan mempersiapkan wadahnya terlebih dahulu, baru bahan-bahannya disiapkan. Gitu. Jadi wadahnya ini bisa cangkir. Kalau nggak ada cangkir bisa pakai gelas. Kalau nggak ada gelas mungkin bisa pakai mangkok. Kalau anak kos-kosan itu males cuci piring ya, nggak ada gelas, nggak ada ini, apa saja lah bisa dipakai. Tapi tetap harus menyediakan wadah. Jadi reaktor ini adalah wadahnya. Reaktor kimia itu adalah sebuah alat di mana di situ adalah wadah terjadinya reaksi. Reaksi apa? Reaksi perubahan dari bahan mentah menjadi hasil jadi yang lebih berharga. Jadi, reaktor kimia itu adalah jantungnya dari suatu pabrik, suatu industri. Industri apapun itu, tidak harus industri mineral. Industri apapun itu, mau kamu bikin pabrik sabun cuci, mau bikin pabrik tahu, bikin pabrik apapun itu kamu tetap akan membutuhkan sebuah reaktor di mana di situ adalah wadahnya. Kamu mencampur semua bahan yang sudah dipersiapkan untuk memprosesnya menjadi bahan yang lebih berharga. Jadi ada kata-katanya di sini menjadi bahan hasil jadi yang lebih berharga. Jadi yang keluar dari reaktor itu adalah sesuatu yang harusnya, seharusnya itu adalah lebih berharga, bukan limbah yang keluar, tetapi produk yang lebih berharga. Misal gini tadi, gula pasir, kemudian kopi, kemudian air panas nih kalau kamu total sendiri-sendiri, itu harganya berapa sih? Kalau untuk membuat satu cangkir kopi kan cuma butuh 1 sendok gula pasir. Harganya berapa sih? Kemudian 1 sendok teh kopi. Berapa sih harganya? Air panas juga berapa sih harganya? Tetapi ketika kamu ramu ini, kamu campur dan menjadi sebuah secangkir kopi hangat,
itu pasti harganya akan lebih tinggi. Harga jualnya itu akan lebih tinggi. Nah, itu berarti kita bisa namakan dia sebagai reaktor. Tetapi ketika kamu campur dan hasilnya ini tidak berharga, tidak layak untuk dijual, tidak layak untuk dikonsumsi, dan ujung-ujungnya dibuang, maka dia itu bukan reaktor yang sesungguhnya karena dia tidak bisa menghasilkan hasil jadi atau menghasilkan barang yang lebih memiliki nilai jual yang lebih tinggi gitu. Jadi tujuan utamanya reaktor itu untuk apa? Untuk menghasilkan produk yang diinginkan pada laju reaksi tertentu dari suatu reaktan. Jadi ini ada penggabungannya dengan laju reaksi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, ini sebuah gambar kota yang sampai detik ini tidak bisa dihuni lagi. Ini adalah sebuah bencana industri terbesar mungkin sampai saat ini. Ini merupakan suatu kecelakaan industri yang paling besar. Kalau kamu mau penjelasannya ini nanti saya sertakan YouTube-nya apa yang terjadi di situ. Jadi ini adalah gambaran dari kota Chernobyl. Kalau kamu nggak tahu, silahkan searching sendiri apa itu kota Chernobyl. Dia adalah sebuah kota di Rusia, di mana di situ ada suatu industri atau suatu ya industri yang melibatkan atau menggunakan reaktor nuklir. Jadi di sini memang ini bukan reaktor kimia tetapi reaktor nuklir. Tapi apa yang mau saya katakan di sini? Jadi bencana ini itu terjadi akibat adanya kesalahan perancangan reaktor. Jadi ada reaktor yang salah rancang di sini, yang seharusnya digunakan sebagai reaktor penelitian dengan kapasitas tertentu, up, dia gunakan sampai kapasitas yang melebihi itu. Jadi salah rancang di sini. Apa yang terjadi? Reaktor tersebut meledak. Dan karena ini reaktornya reaktor nuklir, jadi pencemarannya itu tidak bisa dihandling sampai saat ini, tidak bisa eh, tidak bisa diatasi sampai saat ini. Jadi ini masih penuh dengan radiasi. Efeknya itu masih terasa sampai saat ini. Padahal ini terjadi di tahun eh ya jelas kalian belum lahir lah. Pokoknya kamu searching aja gitu. Jadi apa yang mau saya katakan di sini? Yang mau saya katakan adalah berhati-hatilah dalam merancang reaktor karena reaktor itu adalah jantungnya suatu industri. Dia adalah bagian terpenting dari suatu industri. Industri manapun itu, industri apapun itu, produknya apapun itu, pasti yang dijadikan paling utama, barang yang paling utama, alat yang paling utama itu adalah reaktornya. Oke, ini gambaran singkat. Kalau kalian kan di sini di semester ini juga dapat satuan operasi atau OTK, operasi teknik kimia. Nah, ini penggambaran letaknya TRK sama OTK itu sebenarnya dia berjalan bersamaan gitu. Kalau OTK atau satuan operasi itu dia mengurus bagian-bagian proses fisiknya. Jadi di situ makanya ada evaporasi, ada destilasi, dan sebagainya. Itu adalah proses-proses fisiknya. Nah, sedangkan untuk proses kimianya, reaksinya itu ditangani di TRK. Jadi antara TRK sama OTK itu berjalannya bersamaan. Makanya kamu ditaruh di semester yang sama antara TRK sama OTK. Cuman ranahnya ini yang berbeda. Yang satu di proses fisiknya, yang satu di proses kimianya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita memilih jenis reaktor? Karena reaktor itu ada banyak sekali jenisnya. Oke, jadi ada 5 ini yang perlu kamu cermati ya. Yang pertama itu fasenya, nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua itu sifatnya, kemudian yang ketiga itu adalah keadaan operasinya, meliputi suhu dan tekanan. Kemudian yang keempat itu adalah biaya, dan yang terakhir itu adalah dimensi. Tuh. Oke, kita masuk satu persatu. Yang pertama itu adalah kenali fase reaktan dan produk yang terlibat di dalam reaksi. Jadi sebelum kita memilih reaktor, kita harus memprediksi dan mengetahui semua fase yang terlibat. Fase itu masih ingat ya, fase itu adalah wujud dari materi. Bisa padat, bisa cair, bisa gas.
Nah, kan gampang, Bu, menentukan. Masa nggak bisa sih menentukan ini padat atau cair atau gas? Ya, gampang kalau kamu sudah lihat barangnya. Misal, reaktannya, kamu mau bikin, kamu mau bikin sirup, gitu. Kamu sudah punya bahan nih, bahannya air. Air kan wujudnya cair. Kemudian bahannya ada gula, gula wujudnya padat. Kemudian ada pewarna, pewarnanya pakai pewarna serbuk, wujudnya padat dan sebagainya. Itu kamu sudah bisa lihat, sudah bisa tahu langsung karena kamu bisa melihat langsung. Nah, tetapi ada produk juga nih, ada produknya yang harus kita prediksi karena kan kita tidak lihat produknya seperti apa. Kita belum tahu produknya yang nanti keluarannya setelah mereka dicampur, ketika mereka direaksikan itu produknya itu akan apa, seperti apa wujudnya. Itu harus bisa kita prediksi. Misal tadi kamu mau bikin sirup, ini ada cairnya, ada padatnya. Oh, nanti padatnya bisa terlarut. Jadi nanti hasil akhirnya adalah cair. Nah, itu namanya memprediksi produknya. Oke, kalau misalkan sirup kita semua bisa tahu ya. Tapi kalau itu reaksi kimia yang melibatkan reaksi kompleks, misal amonia, kamu nggak tahu nih, dari kamu punya gas nitrogen, kamu punya gas hidrogen. Apakah nanti produkmu itu semua amoniaknya adalah amonia gas? Belum tentu. Bisa jadi nanti ada yang mencair. Nah, itu yang harus kamu prediksi. Atau bisa jadi ada produk samping. Jadi ada pengotor atau ada suatu inert yang masuk ke dalam prosesmu sehingga produknya itu bukan cuma amonia tetapi dia bisa belok ke hasil samping yang lain. Nah, itu bisa jadi. Atau dia akan bisa mengeluarkan hasil samping atau limbah yang berupa gas yang terlepas terreduksi ya, terreduksi dari suatu proses, dia mengeluarkan gas. Nah, itu juga harus bisa kamu prediksi. Jadi jangan sampai ini salah prediksi. Cair, keluarannya nanti cair. Kamu pikir begitu, tiba-tiba keluarannya nanti ada gasnya. Nah, itu bisa meledak nanti reaktormu. Karena tekanan dari gas itu yang sangat tinggi. Jadi, wujud dari reaktan dan produk itu sama-sama harus kamu ketahui terlebih dahulu untuk bisa memilih jenis reaktor yang sesuai. Nah, berdasarkan fase atau wujudnya, reaksi itu kita bagi menjadi dua ya, ada reaksi homogen dan ada reaksi heterogen. Homogen itu bila semua yang terlibat itu memiliki fase yang sama. Jadi misalkan reaktannya itu cair, ditambah cair, kemudian nanti produknya itu adalah cair. Nah, itu namanya reaksi homogen. Jadi semuanya satu fase. Tetapi kalau reaksi heterogen, itu dia akan memiliki fase yang berbeda. Jadi mungkin misalkan reaktannya itu adalah cair, kemudian reaktannya cair sama gas misalkan. Kemudian nanti produknya adalah cair. Nah, ini adalah reaksi heterogen. Atau cair sama cair tapi nanti produknya adalah gas. Nah, ini namanya reaksi heterogen. Jadi pokoknya ada lebih dari satu fase yang terlibat itu namanya reaksi heterogen. Nah, reaksi homogen sama reaksi heterogen itu memiliki jenis reaktor yang berbeda. Jadi ini ya, kalau reaksinya homogen itu pilihannya reaktor yang bisa kita gunakan itu adalah reaktor batch, semi batch, RATB, reaktor alir tangki berpengadu atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya itu CSTR atau disebut juga sebagai reaktor MFR. CSTR itu Continuous Stirred Tank Reactor. Reaktor alir tangki berpengadu ini bahasa Inggrisnya dari ini sebenarnya. Atau bahasa industrinya yang biasa disebut di industri itu adalah MFR, Mix Flow Reactor. Mix, campur, flow yang mengalir reaktor. Mix Flow Reactor. Gitu. Kemudian ada RAP atau reaktor alir pipa. Atau bahasa Inggrisnya adalah Plug Flow Reactor. Jadi ada 4 reaktor yang bisa dipilih, bisa digunakan untuk reaksi homogen. Sedangkan untuk reaksi heterogen itu jauh lebih banyak ya, jauh lebih variatif untuk jenis-jenis reaktornya. Yang saya tulis di sini hanya sebagian. Pada kenyataannya itu ada
lebih jauh lebih banyak daripada ini. Ada reaktor fixed bed, kemudian fluidized bed, moving bed, reaktor gelembung, reaktor selari, dan seterusnya. Nah, setelah kita memilih jenis reaktor ini, kita nanti akan menentukan kondisinya dan kita akan menghitung ukuran dari reaktornya. Ini yang disebut merancang reaktor, dasar dari perancangan reaktor. Nah, untuk semester ini, untuk kalian itu kita hanya akan melihat atau mempelajari reaktor-reaktor homogen saja. Kita belum menyeberang ke sini. Nanti kalau kamu melanjutkan di S1, baru kalian akan belajar mengenai reaktor heterogen. Kalau untuk D3, kita di sini saja. Jadi reaktor batch, semi batch juga tidak usah. Kita batch, MFR, dan PFR. Selama setengah semester nanti kita akan belajar tiga. Kita akan mengenal tiga reaktor ini. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini gambarannya reaktor homogen, ini reaktor batch. Kemudian semi batch itu bisa bila ada salah satu dari reaktan yang continue dan ada satu yang dia dibiarkan di dalam gitu. Jadi sudah dimasukkan ini di sini A-nya di sini, kemudian B-nya dialirkan pelan-pelan. Nah, itu semi batch. Kalau batch itu betul-betul semuanya masuk dulu, kemudian kita tutup reaktornya, biarkan proses berlangsung. Kalau sudah selesai baru dikeluarkan. Itu namanya reaktor batch. Kemudian kalau untuk reaktor MFR, nih CSTR atau MFR, nah ini dia selama proses itu berlangsung, dia perlahan-lahan itu dimasukkan terus-menerus. Jadi, dan dia juga akan continuously keluar dari reaktor gitu. Jadi, reaktannya akan terus-menerus dimasukkan, produknya juga akan terus-menerus dikeluarkan. Gitu. Itu bedanya ya. Ini bisa kelihatan bedanya ya. Batch itu dimasukkan dulu, selesai, habis itu ditutup kerannya, baru ini prosesnya berlangsung. Setelah selesai baru keluar. Kalau MFR, selama proses ini berlangsung, dia terus-menerus masuk dan terus-menerus keluar. Gitu, itu bedanya MFR sama batch. Kemudian yang terakhir, plug flow reaktor atau reaktor alir pipa. Seperti namanya, dia berbentuk hanya seperti pipa. Jadi seperti pipa panjang gitu. Di sini nanti kamu masukkan beberapa reaktannya dan dia akan bereaksi sepanjang perjalanan ini. Gitu. Nah, karena ini reaktor alir pipa ini biasanya butuh panjang yang sangat panjang, makanya biasanya itu dibentuk seperti ini nih. Jadi nggak lurus-lurus saja, dibelok-belokin supaya kita bisa mensiasati panjangnya itu nggak terlalu boros lahan. Jadi diatur seperti ini. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk reaktor heterogen ada beberapa. Yang pertama itu ada packed bed reaktor atau PBR atau fixed bed reaktor. Ini kalian lihat nanti di praktikum SO2 ada di air drying unit. Nah, ini seperti ini. Jadi di mana isiannya atau katalis atau padatannya itu kita mampatkan di tengah seperti ini. Kemudian ada cairan reaktan cair yang kita masukkan secara kontinus. Nah, selama proses ini berlangsung, dia akan saling bereaksi sehingga saat keluar dari kolom ini, keluar dari fixed bednya ini, itu dia akan berubah menjadi produknya. Bisa dilihat ya perubahan warnanya dari yang hijau, dia akan melewati sepanjang padatan ini, saling bereaksi, kemudian dia akan membentuk produk. Nah, kalau fly dice bed ini sudah kamu dapatkan ya kemarin ya waktu praktikum di SO1 kayaknya. Fly dice bed sama seperti ini, tapi padatannya itu kita biarkan dia bisa mengalir. Makanya namanya fluidized bed. Jadi padatannya itu kita anggap sebagai fluida. Jadi ketika fluida ini bisa cair, bisa ke sini dimasukkan ke dalam kolomnya ini, maka si padatan ini akan ikut apa ya mengalir, ikut bergerak ke sana kemari.
itu Faraday bed. Kalau tadi packed bed atau fixed bed itu dia fix, dia nggak bergerak-gerak itu padatannya. Tapi kalau Faraday bed dia bisa bergerak gitu. Kemudian ada bubble tank. Bubble tank itu untuk mereaksikan liquid dengan gas. Jadi liquidnya dimasukkan di sini. Kemudian ini gasnya akan dilewatkan ke dalam suatu pipa yang sudah kita kasih eh, ini ya, pembuat gelembung atau dikatakan sparger. Sparger itu kayak semacam lubang-lubang di mana kalau gasnya kita lewatkan maka dia akan keluar dalam bentuk gelembung. Bubble-bubble seperti ini. Jadi nanti keluar gasnya itu dari atas, sedangkan liquid kita keluar dari bawah. Kemudian ada agitated tank, ini menggunakan pengaduk, jadi biasanya itu padat dengan cair, kita masukkan di sini, dia akan diolah perlahan, kemudian nanti akan bisa terpisahkan antara padatan sama cairan. Gitu, itu untuk eh, ininya ya, untuk fasenya. Nah, sekarang kita masuk ke memahami sifat. Jadi, selain fase, kita juga harus paham sifat dari reaktan, produk, dan reaksi yang terlibat. Nah, sifat dari reaktan dan produk ini misalkan seperti ini. Misalkan kita tahu reaktannya itu adalah asam sulfat, di mana asam sulfat ini bersifat korosif. Dia akan mengkorosi, dia akan menimbulkan karat untuk material-material yang mengandung logam. Ya, makanya kamu jangan buat reaktor dari bahan yang logam. Kamu harus mencari material reaktor dengan menggunakan bahan yang anti karat, gitu. Atau misalkan kamu tahu bahwa eh, reaktannya itu menggunakan air, tapi air dengan apa namanya suhu yang sangat tinggi, sifatnya itu dia suhunya tinggi sekali. Ya jangan pakai plastik yang tipis, nanti dia bisa meleleh gitu. Jadi itu harus kita prediksi dulu, kita harus mengetahui sifat baik reaktan maupun produk. Seperti tadi ya, produknya ini bisa jadi produk yang sudah jelas kelihatan nanti hasil reaksinya seperti apa, atau bisa jadi hasil samping yang tidak kita prediksi. Nah, itu yang harus benar-benar dipikirkan. Jangan sampai nanti tiba-tiba produknya tidak kita prediksi sebelumnya dan ternyata dia sifatnya itu tadi korosi atau bersifat beracun dan dia mengkontaminasi seluruh pabrik. Nah, kemudian selain sifat dari reaktan dan produk, kita juga harus mengetahui sifat dari reaksinya. Jadi reaksi itu ada reaksi endotermis dan ada reaksi eksotermis. Apakah dia butuh panas atau dia melepas panas? Jangan sampai kita tidak prediksi sebelumnya, oh suhunya reaktan rendah kok. Dia cuma di suhu 100 derajat Celcius misalkan. Tapi ternyata ketika dicampur antara reaktan A dengan reaktan B, dia eksotermis. Dia tiba-tiba melepas panas yang tinggi. Nah, itu yang biasanya menyebabkan ledakan-ledakan di industri. Gitu. Jadi itu kita harus bisa memprediksi sebelumnya, betul-betul dikalkulasikan supaya kita bisa mempersiapkan reaktor yang paling sesuai. Jenis reaktor berdasarkan keadaan operasinya kita bagi menjadi tiga. Ada reaktor isotermal, ada adiabatik, dan non-adiabatik. Dikatakan isotermal itu bila seluruh suhu yang terlibat itu sama. Jadi mulai dari umpan itu masuk, kemudian reaksi itu terjadi, kemudian aliran keluar dari reaktor itu suhunya selalu sama. Itu kita sebut sebagai reaktor yang isotermal. Kemudian reaktor adiabatik itu bila tidak ada perpindahan panas antara reaktor dan sekelilingnya. Jadi kalau misalkan dia menghasilkan panas, maka panasnya tadi akan disimpan dan digunakan di dalam reaksi tersebut. Jadi nggak keluar ke lingkungan. Kalau non adiabatik berarti ada perpindahan panas. Jadi kita harus memfasilitasi adanya transfer panas dari suhu ke lingkungan atau lingkungan ke suhu. Untuk yang semester ini kita hanya akan mempelajari reaktor isotermal. Jadi kita skip neraca energi ya. Kalau dulu kamu ATK ada neraca panas, neraca massa dan neraca panas. Nah, untuk TRK ini kita skip penggunaan neraca panasnya. Jadi kita anggap reaktornya itu isotermal. Jadi kita tidak memperhitungkan perubahan suhu.
gitu. Nah, ini tadi hubungannya sama yang sebelumnya, menentukan suhu dan tekanan dalam proses yang berlangsung. Jadi, desain dari reaktor itu harus bisa mengakomodir perubahan suhu maupun tekanan saat proses itu berlangsung. Contoh, kalau kita menggunakan fase gas, berarti kita tahu bahwa gas itu sangat-sangat-sangat sensitif terhadap perubahan suhu maupun perubahan tekanan. Maka kita harus mencari reaktor yang bisa mengakomodir hal tersebut. Misal kita memilih reaktor yang bentuknya itu bola atau silinder. Kita lihat ya, tabung LPG itu tidak pernah ada yang memiliki sudut lancip. Mau dia yang 3 kilo, 5 kilo, 12 kilo, dan 50 kilo sampai yang gede-gede itu juga dia memiliki desain seperti silinder atau seperti bola. Jadi dia tidak ada sudut-sudut lancipnya. Kenapa? Supaya ketika ada perubahan suhu atau ada perubahan tekanan dan dia mengembang, volumenya itu mengembang dan dia tekanannya naik, itu dia tidak akan apa namanya? Dia tidak akan menekan pada satu sisi saja. Kalau kita sediakan dia sudut yang lancip, jadi bayangkan kalau LPG itu bentuknya ada sudutnya, dia menjadi lancip seperti ini, maka si tekanan itu, gas itu, dia pasti akan berfokus ke sudut ini. Dia akan menekan ke sini. Akibatnya apa? Dia akan rawan bocor. Dia akan rawan meledak. Makanya kalau fase gas, reaktor yang fase gas itu kita harus mengakomodasi dengan membentuk sudut yang tumpul dengan menggunakan bentuk bola atau bentuknya silinder supaya tekanannya itu bisa terdistribusi secara merata gitu. Selain itu kita juga harus memperhatikan adanya pressure drop pada aliran inlet maupun outlet dari reaktor. Jadi kita udah belajar SO ya. Kamu sudah belajar SO, sudah tahu apa yang dimaksud dengan pressure drop. Pressure drop itu adalah penurunan tekanan akibat adanya belokan-belokan. Nah, itu tadi. Kalau misalkan di reaktor itu ada belokan-belokannya, ada sudut-sudutnya tadi. Nah, ini akan rawan adanya pressure drop. Gitu. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat itu biaya. Jadi di dalam reaktor itu ada dua jenis biaya. Ada biaya operasi dan ada biaya instalasi. Apa bedanya? Biaya operasi itu adalah biaya yang dikeluarkan ketika proses itu sudah berlangsung. Jadi, misal seperti ini. Kamu mau punya warung nasi goreng nih. Nah, biaya instalasi itu adalah biaya yang kamu keluarkan ketika di awal kamu ingin membuat warung tersebut. Jadi kalau kamu bikin warung nasi goreng, kamu butuh beli kompor, kamu butuh beli tendanya, kamu butuh beli meja, kamu butuh beli penggorengan, dan itu sudah ya biaya modalnya itu adalah yang disebut dengan biaya instalasi. Kalau di dalam reaktor ya kita beli reaktornya, kemudian ada sistem pemipaannya, sistem kelistrikannya, instrumennya itu disebut dengan biaya instalasi. Nah, kalau biaya operasi itu adalah biaya yang kita keluarkan secara rutin ketika operasi itu berlangsung, ketika proses itu sudah berlangsung. Jadi kalau tadi warung nasi gorengnya udah jadi, nah biaya operasinya itu apa? Biaya beli beras, biaya beli bumbu-bumbunya, beli gas, beli minyak, menggaji pegawai-pegawainya, karyawan-karyawannya, itu adalah biaya operasi. Jadi kalau di reaktor ya tadi biaya bahannya, kemudian maintenance alat, kemudian gaji karyawan itu adalah biaya operasinya. Nah, kita sebagai seorang engineer harus bisa menekan kedua biaya ini serendah mungkin. Jadi maunya biaya operasi rendah, instalasi juga rendah gitu. Tujuannya apa? Menghasilkan keuntungan bagi industri. Kesalahan pemilihan reaktor bisa menjadi sumber kebangkrutan dalam industri. Jadi jangan sampai nanti kamu sudah memberikan saran, oh pakai reaktor ini aja, tapi malah jadi
sumber kebangkrutan bagi industrimu gitu. Jadi dalam reaktor itu ada pertimbangannya ya, ada kelebihan dan kekurangan, ada minus dan plusnya di masing-masing reaktor. Seperti misalkan reaktor batch. Reaktor batch itu adalah reaktor yang paling sederhana. Makanya dia instalasinya pasti paling murah di antara yang lain. Tetapi karena dia sederhana, dia membutuhkan apa ya? Dia membutuhkan proses yang lebih rumit. Dia butuh satu orang operator yang menangani dia secara khusus. Jadi dia harus digaji secara khusus hanya untuk reaktor tersebut. Nah, ini membuat biaya operasionalnya dia akan jadi lebih mahal. Kemudian dia juga waktunya untuk memproses sesuatu itu lebih lama dibanding dengan reaktor kontinu. Sehingga karena dia membutuhkan waktu yang lebih lama, produksinya juga akan semakin sedikit. Jadi keuntungan yang dihasilkan itu akan semakin rendah. Nah, itu plus dan minusnya masing-masing. Kebalikannya, reaktor MFR itu dia operasionalnya lebih murah karena dia kontinu. Kalau kontinu, semuanya kontinu, saling terintegrasi, pemipaannya, kelistrikannya, instrumentasinya semua saling terintegrasi, kamu hanya perlu hire satu orang atau dua orang operator untuk duduk di control room, mengawasi semua proses, semua reaktor bisa berjalan hanya dengan dua orang saja. Jadi otomatis gajinya bisa ditekan lebih murah. Tetapi karena dia semua harus terintegrasi, otomatis instalasinya itu jadi lebih tinggi biayanya. Nah, ini harus diperhitungkan yang mana yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar itu harus diperhitungkan terlebih dahulu. Gitu. Oke, terakhir untuk menghitung dimensi. Jadi tadi sudah pertimbangan macam-macam kita sudah lakukan. Yang terakhir adalah kita mau benar-benar langsung membuat reaktor. Kita udah tahu jenisnya A, materialnya ini, apa namanya biaya instalasinya segini, biaya operasionalnya segini. Nah, sekarang selanjutnya kita mau dia volumenya berapa atau kita mau dia panjangnya berapa, tingginya berapa. Bagaimana caranya kita bisa menghitung dimensi reaktor? Dengan cara menggunakan persamaan neraca massa berdasarkan prinsip kerja dari masing-masing jenis reaktor. Jadi, ketika kita menghitung persamaan neraca massa ini, kita harus tahu kita mau mengerjakan reaktor apa. Apakah reaktor batch, MFR, PFR, fluidized bed, dan sebagainya. Karena prinsip yang berbeda akan menghasilkan persamaan neraca massa yang berbeda. Meskipun persamaan neraca massa secara umum itu tetap seperti ini ya, tidak berubah ya. Input minus output minus consumption ditambah generation sama dengan accumulation. Ini nggak boleh lupa ya, harus diingat terus. Nah, reaktor yang berbeda itu akan membuat inputnya berbeda, outputnya berbeda, konsumsinya berbeda, dan seterusnya. Jadi nanti matematikanya ke bawah itu akan berbeda, tapi persamaan raja massanya secara umum itu seperti ini. Oke, akhir kata eh, sebuah quotes dari David R. Brower, seorang ahli teknik kimia. There is no place where we can safely store worn out reactors or their garbage. Tidak ada tempat di mana kita bisa menyimpan dengan aman worn out reaktor itu reaktor bekas atau sampahnya. Jadi intinya apa? Reaktor yang kita desain itu harus kita gunakan seoptimal mungkin. Jangan sampai dia menjadi reaktor bekas. Reaktor bekas itu berarti kan diganti sama reaktor yang baru. Jangan sampai seperti itu. Jadi reaktor yang kita desain itu harus bisa digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kalau bisa sampai pabriknya tutup. Dan tidak boleh ada sampah yang dihasilkan seperti tadi yang saya bilang di awal. Segala sesuatu yang keluar dari reaktor itu harus berharga lebih tinggi daripada yang masuk ke reaktor. Tidak boleh ada sampah atau kalau bisa kita tekan limbahnya seminimal mungkin. Itu akhir kata dari saya itu untuk mengawali jalanan perancangan reaktor kita. Minggu depan kita akan ketemu dengan mulai masuk ke reaktor
batch terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat belajar.